Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi. Kita ngobrol di podcast Republika. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan Pak Ridwan Hasan Saputra, pelatih Olimpiade Matematika tapi juga sekaligus motivator suprarasional. Nah, Pak Ridwan akan berkisah tentang berbagai kebaikan yang ditemuinya selama pandemi, karena Pak Ridwan ini selama pandemi malah justru hampir tiap hari berpuasa. Kan logikanya orang puasa makan kurang, nggak mengganggu kesehatan. Nah, kita ungkap deh Pak Ridwan yang memang makin rajin puasa di masa pandemi ini. Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puasa Pak Ridwan ya? Puasa. Oh iya. Nah, ini Pak Ridwan, saya pengen dengar deh ceritanya atau rahasianya apa sih yang membuat Pak Ridwan itu di masa pandemi begini yang kita justru butuh sistem imun yang bagus, tubuh harus kuat, kok malah Pak Ridwan rajin puasa. Ini terus terang ada cara berpikir rasionalnya sama suprarasionalnya nih Pak Irfan. Jadi kalau secara rasionalnya tuh sebenarnya dengan banyak berpuasa tubuh kita menjadi sehat. Justru istilahnya tuh imunnya malah tambah kuat nih menurut saya, dan saya baca beberapa media. Iya. Terus yang kedua, berat badan saya jadi semakin menurun. Oh gitu. Nah itu. Nah yang kedua begini, saya melihat bahwa ini secara suprarasional ya Pak, istilahnya tuh stok negeri ini secara tabungan jiwa atau wadah rezeki itu menurun. Nah puasa itu yang bisa membuat kita konsisten Pak, memperbaiki keadaan. Jadi dengan saya puasa, aktivitas ibadah lain juga jadi lebih konsisten dilaksanakan, dan istilahnya itu lebih mudah untuk menambah tabungan jiwa Pak. Karena dengan puasa ini kayak itu magnet narik rezekinya berlipat-lipat. Ya, lebih kuat. Tiap hari Pak Ridwan puasa? Hampir tiap hari Pak. Selama istilahnya udah berapa sekali di masa pandemi ini, hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Itu Pak Ridwan nggak ngerasa lemes gitu, terus ogah-ogahan, mager, mau kerja juga jadi berat gitu, nggak ngerasa gitu Pak? Enggak, malah saya terus terang nih sering pas puasa tuh di pagi hari saya lari Pak. Lari ya? Iya, sampai keringetan segala macam, terus siangnya nggak merasa capek. Oh, tapi sahur buka seperti biasa, seperti puasa Ramadan gitu atau enggak? Saya sahur paling kurma Pak, 5 kurma. Okay. Nah puasa bukanya kurma, ya buah-buahan lah kebanyakan seperti itu, dan tidak merasa lemes gitu lah. Gitu ya? Iya. Nggak sakit juga ya? Alhamdulillah nggak sakit Pak. Nah terus selain secara fisik tadi Pak Ridwan tambah segar, kemudian kerja tetap semangat, ada manfaat apa sih, ada kebaikan apa sih Pak Ridwan yang dialami selama menjalani puasa di masa pandemi ini? Yang saya rasakan ya Pak, jadi yang saya rasakan tuh pertama itu cara berpikir gitu semakin canggih lah, semakin di atas suprarasional. Jadi kadang-kadang saya menemukan ide-ide yang orang tuh nggak kepikiran tuh Pak. Jadi semacam dapat bisikan nih. Makanya saya di buku saya menyebutnya ajudan gaib, itu jadi aktif memberitahukan banyak hal. Jadi kalau saya nulis tuh kadang-kadang keluar ide-ide yang unik gitu loh. Itu dari proses puasa Pak. Nah itu. Yang kedua itu yang saya rasakan juga istilahnya tuh ada yang namanya keyakinan hati tentang masalah rezeki Pak. Apa itu Pak Ridwan? Jadi istilahnya gini, kita masalah rezeki itu udah nggak pakai ngitung Pak, nggak takut kehilangan gitu loh. Sekarang itu tuh. Contoh beginilah. Jadi dengan puasa cara pandang kita tadi berubah. Misalkan saya mendaftarkan anak ke sebuah sekolah misalkan, sudah bayar uang muka lah. Gara-gara pandemi, jadi tidak bisa berjalan, saya pindahkan ke tempat lain misalkan. Itu kan dipotong uangnya. Tapi ketika saya sudah rajin puasa itu nggak merasa hilang uang, jadi berpikirnya ya sedekah lah. Kemarin saya minta bantuan untuk anaknya masuk kuliah ke perguruan tinggi. Saya bantu saja ringan, nggak pakai mikir uang saya ada atau tidak. Karena mungkin dengan puasa hati saya itu sudah yakin bahwa ini titipan dari Allah, kalau kita kasih ke orang lain, Allah nitip lagi. Gitu Pak Irfan. Itu ringan karena Pak Ridwan banyak duitnya kali. Jadi Justru kalau kita bicara banyak uang, banyak orang yang lebih banyak uang dari saya loh Pak. Tapi saya tidak begitu mendengar mereka ya banyak berkegiatan. Contoh nih Pak, contoh.
di tempat saya itu ada pembangunan masjid gitu. Iya. Banyak orang kaya di saya, tapi yang saya dengar masjid itu agak lambat gitu loh Pembangunannya ya. pembangunannya. Oh. Terus ya ketika saya turun tangan jadi cepet, padahal saya bilang ini yang lebih kaya kok malah kurang bergerak. Itu masalahnya kan masalah keyakinan hati itu Pak, Iya, tentang iya. uang. Mungkin rasa memilikinya terlalu besar dari Pariduan. Iya, jadi menyadari bahwa itu semua titipan tuh Pak, menurut saya salah satunya lewat jalan puasa. Karena kalau puasa itu kedekatan kepada Allah semakin tinggi sehingga sudah merasa semua itu titipan Pak. Oh, nah itu gimana caranya Pak biar kita itu, saya dulu diajarin Pak, jadi terhadap harta itu kamu harus seperti tukang parkir. Jadi motor, mobil datang semuanya ke tempat dia banyak banget itu. Iya. Tapi kan ini titipan. Jadi ketika diambil lagi satu persatu sama pemiliknya jalan, tukang parkirnya nggak kemudian nangis-nangis itu motor saya, itu mobil saya. Nah, untuk bisa punya perasaan seperti itu Pak Ridwan gimana latihannya nih Pak Ridwan? Nah, ini menarik. Jadi begini, kan kalau tukang parkir itu rasional Pak. Iya. Jadi dia lihat itu bukan motor saya. Iya. Nah, seharusnya kita pun bisa melihat itu. Hati loh Pak yang bisa. Jadi hati kita diasah bisa lihat rezeki ini bukan milik saya loh, ini titipan. Nah, ketika misalkan yang nitipnya ngambil, kita biasa saja gitu loh. Atau bisa jadi kalau titipan itu harus paham, berarti ini harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, dia akan segera berikan kepada fakir miskin. Cuman tadi kalau hatinya mati, Iya. dia nggak bisa melakukan itu. Makanya untuk caranya hatinya hidup, salah satunya puasa Pak yang rutin, misalkan Senin Kemis Nabi Daud, atau yang misalkan ada 10 Muharram atau 1 sampai 10 Muharram puasa gitu. Nah, berikutnya biasakan zikir. Zikir ya. Nah, tapi kalau karena di sini temanya puasa memang yang paling efektif Pak. Dan saya rasakan sendiri loh Pak, istilahnya ini contoh, mohon maaf. Saya waktu pas musim pandemi, saya malah berpikir begini, ini mobil daripada nggak jelas, ya udahlah, mending saya wakafkan aja lah, bermanfaat buat orang gitu loh. Ringan-ringan saja Pak. Saya 2 mobil saya wakafkan ke orang, sampai orang tuh bingung ini ringan banget ngasih mobil. Karena saya ngerasa ini akan lebih bermanfaat, istilahnya ketika masa pandemi di depan teman saya gitu loh. Jadi lebih dipakai daripada di saya. Itu harus pakai hati Pak. Dan puasa itu yang akan menajamkan, melatih tadi ya. Betul, Ya. betul. Ini Pak Ridwan menjalankan puasanya itu untuk Pak Ridwan sendiri atau di lingkungannya juga Pak Ridwan ajakin, misalkan di tempat, di kantornya Pak Ridwan KPM atau di rumah gitu? Di kantor saya ajak Pak. Iya. Makanya saya buat di kantor itu pas hari Kamis itu tidak ada acara makan-makan. Artinya tidak ada acara belanja makanan. Iya. Saya bilang hari Kamis puasa. Terus di rumah pun sama, saya buat ya diusahakan anak-anak puasa Senin Kemis dirutinkan. Kuat ya anak-anak ini ya? Alhamdulillah kuat Pak. Bagaimana Pak Ridwan memotivasi, menyemangati untuk pada mau ikutan puasa Pak? Kalau di karyawan saya tuh saya nyatakan bahwa ini puasa ini secara suprarasional mempermudah wadah rezeki, dan nanti istilahnya tuh akan membuat kita tambah makmur. Dan saya rasakan seperti itu. Parameternya beginilah yang mungkin teman-teman dirasakan juga. Ketika pas awal pandemi gaji agak turun Pak. Nah, sekarang secara rezeki mulai naik. Terus karyawan-karyawan yang sudah dulu dirumahkan mulai ditarik bekerja lagi, itu kerasa. Kalau di keluarga saya sering bilang, kalau ingin jadi orang besar, istilahnya tuh harus banyak menderita. Salah satunya puasa. Yang kedua, kalau ingin jadi orang pinter juga, puasa itu jadi membuat kita tambah hebat. Nah, akhirnya termotivasi semua Pak. Terus kira-kira begini Pak, ini kan banyak orang yang depresi juga, kemudian mungkin juga stres gitu ya, karena beban kehidupan dirasa makin berat dengan adanya pandemi. Kira-kira puasa bisa nggak mengatasi problem-problem itu? Jawabannya bisa Pak. Ini kalau saya pengalaman pribadi ya Pak. Ya. Jadi begini, ketika kita puasa ikhlas karena Allah, nanti suka ada ini Pak, saya nyebutnya bisikan atau ajudan gaib. Yang ngomong, yang memberikan petunjuk sehingga kita bersabar, sehingga kita termotivasi, atau ada ide-ide baru Pak dalam istilah itu kehidupan kita. Makanya saya sebenarnya berpikir begini Pak, kalau puasa ini berlaku secara nasional nih Pak, nanti tuh bisa jadi Allah bukakan ide-ide brilian buat masing-masing individu dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia Pak. Selain secara ini iseng saya. Kalau semua orang puasa misalnya Senin Kemis,
berarti kan konsumsi hari Senin dan hari Kamis secara nasional berkurang, Pak. Iya, konsumsi panganan. Pangannya. Kurang ya. Iya, berkurang. Iya. Sehingga insya Allah kita bisa istilahnya tuh bisa bertahan lah. Iya. Dan kedua yang menarik nih Pak, ini mohon maaf nih, ini saya. Iya. Saya ini sekarang puasanya nggak makan nasi loh Pak. Oh iya, dari awal pandemi Pak? Ya pas mulai puasa inilah. Mulai puasa ya. Hah, udah lama, udah sangat banyak gitu. Udah bulanan ini ya? Ya, udah bulanan. Oh. Karena saya berpikir begini, ini berpikir jauh ke depan, walaupun mungkin orang tidak suka. Iya. Kita akan krisis pangan Pak, terutama nasi. Masih ya. Nah kalau kita sudah terbiasa tidak makan nasi, minimal kan ketika beras kita berkurang itu, Iya. tapi kan konsumsi beras masyarakat jadi berkurang, Iya, menurun. menurun. Saya ganti kadang-kadang makannya singkong atau ubi atau apa gitu loh. Iya. Ini tujuannya persiapan Pak, sehingga misalkan ketika wah nasi tidak ada, kalau saya sudah siap, Oh. karena sudah tidak biasa. Itu satu rumah Pak Ridwan. Jangan makan nasi. Masih saya. Cuman istilahnya sudah nanti mengkondisikan paling banyak makan kurma atau apa gitu. Iya, iya. Karena setelah saya merenungkan begini loh Pak. Ini mah kalau misalkan kejadian krisis pangan, kita makan kurma saja cukup loh Pak. Oh. Sehingga kita masih bisa tahan. Tetap kuat ya. Tetap kuat. Makanya nih mohon maaf nih kalau menurut saya ini kan sampai ada tim untuk membuat kita inilah ketahanan pangan. Menurut saya nih pemerintah tuh mohon maaf jangan hanya memanjakan rakyatnya untuk menerima bantuan dari pemerintah Pak. Iya. Tapi pemerintah juga harus membuat rakyatnya bisa membantu pemerintah. Iya, caranya gimana Pak? Nih, yang pertama nih menurut saya, ini karena saya orang suprarasional, Iya. pemerintah coba menggalakkan puasa Senin Kemis. Sehingga rakyatnya itu selain mengurangi konsumsi makanan dan juga nambah pahala yang membuat pemerintah punya solusi. Yang kedua adalah pemerintah coba menggalakkan rakyat itu coba makan makanan yang selain nasi. Dan kalau bisa makan makanan yang misalkan kayak kurma itu kan punya efek Pak. Iya. Punya efek luar biasa terhadap tubuh, tapi ibaratnya nggak banyak yang dimakan. Iya. Jadi nanti gini loh Pak, jangan sampai, mohon maaf nih saya bukannya ini ya. Iya. Kalau kita terus misalkan membuat manja rakyat, Iya. nanti nih ya ketika benar krisis terjadi rakyat marah, demo, pemerintah bisa jatuh. Tapi kalau dikondisikan mari kita sama-sama susah gitu loh. Tapi ya pemerintah tunjukkan memang pemerintah tuh serius juga, jangan sampai nyuruh rakyatnya susah, rakyatnya ibadah, pemerintahnya enggak. Iya. Karena bahaya loh Pak, kalau misalkan kita tidak mengkondisikan rakyat itu untuk menderita dengan banyak berpuasa, beribadah dan memaklumi pemerintah yang serius, asal serius pemerintahnya. Iya, iya. Itu bahaya, nanti akan ada provokator yang membuat demo besar-besaran, bisa jadi nanti ketika resesi ekonomi, krisis pangan, pemerintah bisa jatuh Pak. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya pemerintah buat, oke kita rajin ibadah, presidennya rajin ibadah, menterinya rajin ibadah, terus kemudian mengkondisikan juga, Iya. memang susah hidup ini, Iya. dengan makan sederhana gitu loh. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau Pak Irfan nyuruh saya makan ke warteg, Pak Irfan harus ke warteg dulu dong makannya. Iya, iya. Jangan Pak Irfan nyuruh ke warteg terus, tapi enggak gitu loh Pak. Ini mohon maaf loh. Pak Ridwan marah. Iya, harus begitu Pak. Iya, betul, betul, betul. Saya yakin, optimis kita akan keluar dari krisis ini loh Pak. Sampai krisis pangan kita akan keluar kalau kita semua bersama-sama untuk melaksanakan tadi penderitaan tapi yang bernilai ibadah. Iya. Pasti beres. Oh, jadi ikut di bawah prihatin lah kira-kira Pak Ridwan ya. Betul, betul. Nah, ini kira-kira mau sampai kapan Pak Ridwan nih puasanya nih? Akan terus-terusan atau ada batas waktunya? Saya terus terang niat saya akan terus-terusan sampai negeri ini terbebas dari krisis. Anggap saya tuh jadi inilah Pak, jadi tumbal. Oh, tumbal. Dalam tanda petik begini, semakin saya misalkan berpuasa, semakin banyak rezeki yang saya dapatkan, kan saya semakin banyak bantu orang. Iya. Mudah-mudahan banyak yang terpengaruh melakukan hal yang sama seperti saya, rezekinya akan nambah Iya. dan makin banyak bantu orang. Iya. Makanya harapannya gini sebenarnya, kalau sudah ini terbukti benar Pak, kan pemerintah tinggal ambil loh cara ini, dibuat secara nasional. Iya. Jadi nanti pasti kita akan jadi negara yang subur makmur, gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sahabat semuanya, nggak usah khawatir bahwa puasa itu akan membuat kita menjadi sakit, menjadi sistem imunnya melemah. Enggak, ini Pak Ridwan sudah membuktikan sejak awal-awal pandemi terus-terusan puasa bahkan hampir setiap hari, dan kenyataannya hari ini kelihatan segar, sehat,
Dan yang penting tadi ada nilai ibadahnya, ada kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari puasa, dan ya hitung-hitungan kalkulasi ekonominya juga ada efisiensi kebutuhan pangan yang bisa dilakukan kalau misalkan gerakan puasa ini bisa dilaksanakan secara nasional. Pak Ridwan, terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema lain yang nyeleneh, karena Pak Ridwan ini berpikirnya nggak seperti orang pada umumnya. Tapi mudah-mudahan perbincangan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.